Sorry nih, gue sampai saat ini gue masih gedek sama lo nih. Dia menyimpan rapat-rapat itu bukan karena seperti dia tuh takut saya ini muncul ke publik yang tahu masa lalu dia, yang pegang kartu asnya dia semuanya. Itu orang jadi tahu siapa dia. Emang bener gue selingkuh sama Ica. Ya bener, berarti kan Ica juga pelakor. Dia yang ngurusin gue bercerai loh. Gue berani bersumpah. Jangan sampai ada part-part yang dipotong yang soal yang gue jelasin ini kalau bisa. Karena kalau sampai ada yang potong, gue akan somasi lu. Dia tuh berharap gue di penjara, dia apa yang dia ingin gue di penjara, terus gue dikeluarin dengan harapan, nih, gue boleh keluarin lu, tapi lu tanda tangan ini. Isinya itu, gue nggak boleh lagi menggugat rumah itu. Hei Nona, bangun, kau tidur terlalu miring. Sampai dibilang kalau datang lihat aja tuh tangannya pasti ada bekas luka-luka. Kalau luka-luka nih, gue buka ya. 3, 2, 1, close the hordeng. Udah betul sekarang. Di sebelah saya ada Mas Safir, mantan suami dari Marisha Ica yang, maaf ya Mas ya, saya to the point nih. To the point aja. Yang menyiksa Ica, membunuh Ica di depan Ka'bah, merusak barang-barang, mobil dihancurin, mau dibakar. Itu kata dia. Iya Kan, kata dia kan. Tapi lu kacau lo maksudnya. Tar dulu. Tapi lu juga sorry nih, lu yang membuka aib mantan istri lu duluan nih di press conference. Semua terbalik. Yang mulai itu dia duluan. Lu duluan lah, lu kan enggak. Begini. Gini. Ya gue juga harus potong nih. Karena duluan gue lihat di berita, lu sendiri yang tiba-tiba muncul, lu ketemu sama Pak Dodi, lu yang bilang bahwa Marisha Ica tuh gini-gini, lu yang gugat cerai. Ya. Jadi begini dong, kan? Ya. Sebenarnya, sorry nih ya, gue bantah. Kenapa? Bukan gue yang duluan. Jadi adanya gue datang ke Pak Dodi itu kan lawyer gue juga. Dodi bukan lawyer? Bukan, sorry. Lawyer gue itu kan Bang Farhad. Oh, lawyer lo Farhad Abbas? Iya, kebetulan kan Pak Dodi juga lawyernya Bang Farhad. Jadi kalau soal gue yang buka duluan, bukan gue lah. Sampai detik ini, satu kata pun gue pernah update di story, nggak pernah satu kata pun. Tapi di berita press conference itu, di berita artikel-artikel online kan lo yang keluar duluan tuh, tampil duluan kan? Jadi begini, itu kan mereka semua nggak tahu awal ceritanya. Oke, jadi kalau klarifikasi deh boleh. Jadi begini ya. Sorry nih, gue agak emosi nih. Enggak, tahan dulu dong emosinya. Soalnya gue kalau sama laki-laki yang suka mukulin orang, mungkin sebenarnya gue lebih emosi. Gue gedek terus terang bos. Gue apalagi lebih gedek gitu, karena lalu kan gimana sih gedek pada diri lu sendiri? Ya nggak bisa, karena yang disampaikan dia semua itu karangan dia semua, pencitraan dia semua. Oke, yakin lo bisa ngomong? Yakin gue. Oke, coba. Jadi gini. Iya. Gue pertama kali muncul ke depan media itu karena waktu itu gue datangnya ke Cinere itu ketemu Bang Farhad itu menyerahkan data-data terkait soal yang kepentingan untuk kita nanti buat laporan. Di situ nggak ada, karena di situ ada Pak Dodi, ada Profesor Bambang, ada Bang Farhad dan lain-lain. Ya kita makan bareng sama. Begitu kan ada teman-teman media datang, ya Bang Farhad bilang ya udah kamu kesana aja karena sempat kan Bang Farhad namanya lawyer itu kan dia punya hak untuk bagaimana cara dia untuk membela kliennya. Sempat dia posting kan soal masalah yang rame-rame bahwa Marisha itu jadi istri kelima gitu kan ya. Ya itu ngomong keluar dari mulut lo Bang Farhad nih. Oh itu kan dari gue ke Bang Farhad. Oke. Nah, cuman kan bukan gue yang publish itu di jadi bukan omongan lo nih. Bukan, seperti itu. Akhirnya dia yang balas itu dengan komentar-komentar narkoba lah, pernah dilaporin, mau dijeblosin ke penjara lah segala macam gitu. Itu buat siapa kan? Pasti buat gue tuh. Itu sudah mulai rame tuh netizen pada nyerang-nyerang gue semua. Cuman kan gue masih diam mas. Nggak pernah gue mau coba untuk, begini nggak pernah gitu. Cuman gue sampein sama kuasa hukum aja. Oke, gini. Sebelum kita lanjut ya. Lu memakai jasa Bang Farhad Abbas sebagai lawyer tuh dalam rangka mau menggugat apa nih? Oh, harta gono gini. Harta gono gini yang katanya Marisha Ica adalah rumah yang harganya katanya sekitar 1 miliar lebih, dan menurut Marisha Ica itu adalah tanahnya punya dia. Ya, punya dia. Terus dia beli dari jual mobil dia, kalau nggak salah gue ngomong bukan dari gue ya, dari podcast gue, lo dengerin gue dulu. Terus abis itu dia bangun pas saat sudah proses cerai dengan lo. Betul nggak? Nggak. Kalau dia di sini saya bilang, "Hei Nona, bangun, kau tidur terlalu miring." Itu semua halu. Tanah dari mana? Dari hasil jual mobil yang mobil gue yang dijual dia, mobil Alphard yang gue beliin dia jual tanpa sepengetahuan dan seizin gue. Dan dia itu
kalau kepengen sesuatu dan gua nggak bisa turutin, dia pasti buat masalah sengaja biar kita berantem, gua yang pergi dari rumah ataukah dia yang pergi dari rumah biar kita nggak komunikasi. Saat itulah dia ngelakuin apa yang dia minta. Oke, satu-satu. Betul. Alphard itu punya siapa jadi? Alphard itu gue yang beliin. Masih ada saksinya. Gue beli sama teman dia sendiri. Dan gue beli itu bukan nyicil, Mas. Gue beli memang bayar 2 kali, tapi cash kan, gue nggak mau kredit. BPKB-nya, karena gue berpikir kita kan suami istri waktu itu. Ya artinya kan nggak ada yang harus ditutup-tutupin. Gue kasih mobil, sekalian gue kasih BPKB-nya. Dan ternyata BPKB itu dikasih ke bapaknya yang pegang. Seperti itu. Dan itu Alphard itu sebagai hadiah ulang tahunnya dia saat itu. Kata dia nih, sorry lagi nih, gue masih ingat semua omongannya karena gue ini baru fresh ya. Kata dia Alphard itu lo beli sebagai pengganti mobil yang dimana mobil dia lo hancurin, lo kecelakaan kebalik mobil. Salah besar. Bener nggak lo pernah kebalik mobil dia? Oh pernah, itu mobil jadi begini. Waktu gua ketemu dia pertama kali, dia punya mobil Altis itu masih kredit, masih 9 bulan angsuran di leasing. Begitu gua sama dia, gua tutupin, gua lunasin karena kan gua nggak mau ada beban setiap bulan. Akhirnya mobil itu dijual, dia ganti dengan mobil yang lain, sampai akhirnya mobil itu dijual lagi. Dibelikanlah mobil itu bapaknya mobil. Jadi hasil jual mobil itu buat DP mobil bapaknya, DP mobil kakaknya Iren, terus dia paksain DP mobil yang gua nggak mau, yang gua dipaksa tadinya untuk pakai Pajero itu. Ya. Sampai akhirnya Pajero itu kebalik dan itu kan masuk ke asuransi. Nah, dia itu menuntut itu. Nah, akhirnya gue beliin dia mobil. Beliin dia mobil bukan sebagai pengganti, karena kan kita berumah tangga. Masa ya kita main itu seperti itu kan nggak mungkin gitu loh. Oke, ini satu-satu ya. Jadi semua ini lo berhak untuk klarifikasi. Gue berhak, iya. Walaupun sorry nih, gue sampai saat ini gue masih gedek sama lo nih. Nggak apa-apa. Tapi gue juga kalau ibaratnya Marissa Ica tuh keluarga gue gitu ya, lo mungkin sekarang bos. Jangan dong. Nggak, maksudnya kita berantem aja satu lawan satu gitu. Cuman Marissa Ica bukan saudara gue juga. Cuman kesel gue sih. Kesel. Tapi gue berterima kasih Mas sama lo. Lo bisa kasih gue kesempatan buat mengklarifikasi semua ini. Oh iya, karena gue harus fair. Iya dong. Gue adalah host yang tidak pernah berpihak sama siapapun. Bagus. Dari dulu. Gak masalah. Dan tapi gue juga punya perasaan kalau gue gedek, gue ngomong pasti. Gue ngomong sama orangnya langsung dong bos. Ya, daripada gue ngomong di belakang ya. Gak apa-apa. Gue pun juga kalau jadi lo, ya gue akan iba sama Marissa dengan datang bicara seperti itu kan. Pelan-pelan. Pasti itu. Karena memang udah begitu caranya dia untuk menggiring opini publik, mencitrakan diri dia kalau dia itu seorang wanita baik-baik. Kalau dia baik-baik, dia mungkin gak akan ketemu gue. Dan kalau dia baik-baik, mungkin hidup dia sekarang tuh akan lebih baik. Dia punya pasangan hidup sekarang ini yang bisa menggantikan ayah dari anaknya itu gitu. Kalau gue ini kan gue suami kedua. Gimana pada saat gue sama dia, gue punya istri loh. Iya. Dia memang sudah bercerai sama suaminya, dia bawa anak, dan dia yang ngurusin semua perceraian gue sama istri gue yang kemarin itu. Dia semua yang urusin sampai akhirnya pada saat kita jalan rumah tangga itu, gue nggak boleh ketemu sama anak gue, Mas. Gue nggak boleh tidur bareng, apalagi gue pelukan sama anak, itu nggak boleh. Itu salah satu yang memicu kita terus berantem. Sekarang kalau dia tunjuk-tunjuk gue nih, kalau gue balik nih, Mas Uya di posisi gue, lo ditunjuk-tunjuk sama dia nih, tangannya dia sudah mau masuk ke bola mata, apa lo nggak kesel? Di situ ada anak lo loh, anak kandung gue. Dia menunjukkan kita berantem di situ. Pada saat nanti tahun 2018, kan gue sama dia itu 2014 ya. Nanti 2018 itu baru mulai dia mau kasih gue izin buat anak ke rumah. Tapi pada saat anak gue ke rumah, itu mendadak ada aturan di rumah. Boleh dia ke sini, tapi anak-anak itu harus tidur sama, nggak boleh tidur sama orang tua ya, harus di bawah. Jadi gue nggak pernah dikasih kesempatan buat tidur bareng sama anak gue. Ini pembelaan lo doang apa bener nih? Oh boleh gue buktiin ini. Karena gue gue ada rekamannya semua, anak gue menangis. Dan itu ada mbak yang saat itu sampai sekarang masih ikut dia, itu menyaksikan semua apa yang dilakukan Marissa Ica. Itu nggak fair, tapi ya gue berusaha untuk bertahan. Karena gue pikir inilah resiko gue gitu, untuk bisa mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Gue bisa menerima anaknya dia, gue sekolahin dia di tempat yang di Al-Azhar, TK di Al-Azhar, SD di Global. Semua itu yang gue biayain. Anak bawaan lo sekolah di mana? Di Bekasi, ikut sama ibunya saat itu. Dan itu gue dibatasin. Gue boleh tidur bareng sama anaknya dia, tapi gue nggak boleh tidur bareng sama anak gue. Itu. Jadi kalau anak gue datang nginap ke rumah itu mendadak aturan. Hari ini boleh kesini, tapi hari ini anak-anak nggak boleh tidur bareng sama kita. Jadi gue dikasih kesempatan. Coba, gue sebagai bapaknya seperti apa itu perasaannya? Oke.
gue serba salah. Jadi bingung nih. Ya kan? Nah, pasti bingung. Nggak, tapi gue nggak bisa percaya lo juga, gue nggak bisa percaya siapa-siapa. Gue Boleh? netral aja ya. Boleh, boleh. Ya, sama Marissa juga gue dalam hal ini gue di tengah-tengah deh ya. Gini, Marissa Ica juga bilang kemarin di sini. Ya. Kalian yang belum nonton mungkin bisa nonton juga ya tayangan Marissa Ica kemarin di sini. Bahwa nih gue mesti mulai dari mana ya? Lo yang duluan justru mengungkapkan bahwa Marissa Ica pernah menikah 2 kali. Padahal tadinya dia menyimpan rapat-rapat Iya. soal Dia itu menyimpan, sorry gue potong. Dia menyimpan rapat-rapat itu bukan karena seperti dia tuh takut saya ini muncul ke publik yang tahu masa lalu dia, yang pegang kartu asnya dia semuanya. Itu orang jadi tahu siapa dia. Contoh nih misalkan, dia kan bilang dia yang ceraiin saya, dia yang tinggalin saya. Ini saya yang ceraikan dia loh. Saya yang gugat dia. Ini saya bacakan ya. boleh. Di dalam isi gugatan itu kan ada beberapa poin. Nih, antara pemohon, saya maksudnya, antara pemohon dan termohon selalu berbeda prinsip dalam menjalankan rumah tangga. Kedua, termohon terlalu menuntut nafkah di luar kemampuan pemohon. Yang tadi gue bilang, gue tuh selalu dipaksa untuk cari duit terus. Jadi kalau ketika misalkan gue udah nggak mampu ikutin apa yang diminta, kata-kata kasarnya dia tuh keluar. Gila loh, keren emang lo ya. Ya Safir, kalau lo ada di depan gue gar lo. Masih scare itu loh sama email. Email ini maksudnya mantan bini gue. Jadi gue kalau transfer uang buat anak gue itu nggak boleh. Terus lo ya kata dia. Dia tuh kan. Lo ngarang kali lo. Itu. Oke. Makanya kan benar-benar kata benar apa yang kata bokap gue bilang nih, diam-diam lo masih doyan sama si itu. Jadi dia tuh mengeluarkan banyak cara, banyak alasan gimana caranya gue tuh nggak boleh ngasih duit sepeser pun ke anak gue, nggak boleh. Sementara ya wajar kalau gue transfer ke orang tua, ke ibunya, kan anak gue belum tahu rekening, mau gue transfer kemana lagi, iya kan? Karena kan juga emang dia orang tuanya, dia yang bayarin semua. Ini waktu ibu saya ke Bekasi nyamperin anak tuh. Waktu itu kan saya posisi lagi di kantor, dia di rumah. Oh, cakep ya, mantan menantu ketemu dengan mantan mertua, keren. Dan hubungan lo yang lo tutupin sama Rizda dan teman-teman lama itu, gue udah tahu kata dia. Nikah udah 3 kali dan sudah pernah nikah siri sama perempuan juga. Ya Allah, sifat Safir lihat gue asap kata dia. Gue minta cerai. Saya bilang, hah, kata siapa? Saya bilang, tolong kirim bukti apa yang lo semua bilang barusan ke gue gitu. Jangan sampai lo cuma bisa tuduh gue buat alasan minta lo cerai, ya kan? Karena saat itu ada keinginan dia mau ke Singapura nih, nggak gue ikutin. Jadi selalu seperti itu. Jadi apapun yang dia minta, ketika gue nggak bisa, gue udah pasti berantem lagi nih. Itu udah pasti. Nah berantemnya itu, gue kan kalau udah berantem, gue juga salah gini mas. Gue selalu mengiyakan ketika gue tahu itu emang nggak perlu dan nggak boleh. Gue selalu mengiyakan karena gue menghindari berantem. Gue itu di perusahaan kan pimpinan perusahaan. Pada saat gue berantem di rumah, itu karyawan itu gue suruh pulang. Gue nggak bisa fokus sama pekerjaan. Itu yang gue hindarin. Nah terus masalah gugatan. Dia kan bilang gue yang susah diceraikan. Ini gugatan gue masukin 2018 loh. Gue diputus pengadilan itu 2019. Jadi 1 tahun jenjang waktunya itu gue berjuang untuk bisa cerai sama dia. Dan di sini isi gugatan gue itu diiyakan sama dia. Kan pada saat kita mediasi kan diberikan kesempatan untuk tergugat, untuk membantah isi dari gugatan. Oke, gue potong. Tapi kata dia bilang kemarin ke gue, dia disuruh pengacaranya, dipaksa pengacara dia apa pengacara Ica ya? Pengacara siapa supaya cepat, katanya supaya cepat cerai. Lo kan pengen cerai dari Safir kan, lo iyain aja katanya gitu. Oh enggak. Dia bilang begitu katanya. Logikanya nggak gitu dong. Kalau misalkan memang supaya cepat, ya emang gue harapannya emang pengen cepat. Iya. Dan tuntutan gue itu nggak ada yang memberatkan dia loh. Semua tuntutan itu yang gue alami di dalam rumah tangga. Termohon terlalu menuntut nafkah di luar kemampuan pemohon. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan termohon. Coba, jika terjadi percekcokan, termohon selalu meminta cerai. Yang tadi gue bilang, kalau kita berantem, gue nggak bisa ngikutin apa mau dia minta cerai. Ya akhirnya, ya udah deh, gue coba kalau cuma gara-gara itu, ya udah gue coba penuhin lagi.
Jadi yang gugat tuh sebenarnya siapa? Gue yang gugat dong. Ini kan jelas-jelas gue gugat. Tapi kenapa bisa selama ini? Jadi gini Mas, pada saat gue proses persidangan ini, proses di persidangan itu kan habis dia jual Alphard, itu kan dia beliin tanah tuh, dibeliin tanah. Cuman tanah tok nih. Habis itu gue gugat, kita baikan lagi, rujuk lagi, gue kasih lagi duit. Sampai rumah itu jadi semua, berantem lagi, begitu lagi, gue pergi lagi, gue tinggal di kantor. Setelah itu rumah udah habis duit, dia baikin lagi gue, akhirnya nggak jalan-jalan. Nanti setelah gue bener-bener pastiin ini gugatan gue harus terusin, setelah gue tahu dia tuh seperti apa di belakang gue selama ini. Oke, tunggu. Ada yang berbeda informasi nih. Yang gue dapat informasi dari Marisa nih, lu yang selalu kalau mau dia minta buat pisah, lu ngancem buat minum karbol. Metong dong gue. Lu tangan lu dengan apa dengan Emang pisau. gue debus. Sampai dibilang kalau datang lihat aja tuh tangannya pasti ada bekas luka-luka. Kalau luka nih, gue buka ya. Coba. Kalau luka emang kita setiap ada, tapi kan dia kan bilang gue Tenang, sabar bos. Lu lihat dong Mas. Mana? Ini? Ini ada satu. Betul. Iya. Ini benar nggak lo mau menyakitin diri lo sendiri? Iya sendiri. Karena gue nggak mau nyakitin dia. Kenapa? Saking gue nggak bisanya loh, maksudnya tolong dong lo mengerti gue gitu. Iya. Jangan lo yang cuman pengen gue mengerti Iya. gitu. Gue ini menghidupi 3 rumah tangga loh. Bapak lu sama orang tua lu, Iya. ibu Oke, lu. pakai lagi Mas. Oke. Oke, tadi lihat lukanya. Bukan. Banyak Tapi lo akuin 1, 2 ini. Oh enggak, kalau ini enggak. Ini mah luka pas gue masih sekolah. Oke. Dia bilang kan banyak nih, gue sering. Iya, nah Berarti ini, banyak ini. dong. Oh ini enggak ada ini. Ini? Ini mah waktu luka masih SD, masih apa? Masih sekolah. Di sekolah, oke. Kan ada tuh kalau gini-gini kan Iya, ketawa. iya. Enggak ada kan? Tapi lo bener lo menusuk diri lo sendiri. Iya, kalau itu benar. Oke. Menusuk diri gue sendiri itu Gara-gara apa? Karena dia bilang katanya supaya bahwa lo mau di Gue bilang, lo gue aja deh, gue bilang. Lo gue aja deh. Lo maksa gue buat cari duit. Gue harus nutupin setiap bulan. Gue harus bayar angsuran mobil bapak lu, kebutuhan ibu lu, kebutuhan kakak lu, angsuran mobilnya, belum lagi kita gitu. Sementara gue ini bukan anak orang kaya. Gue ini usaha mencari duit itu dari pekerjaan gue yang halal gitu. bukan lo menyakiti diri sendiri terus lo mengancam supaya nggak jadi cerai. Terus Bukan. katanya lo keluar busa-busa dia Mana? akhirnya dia jadi iba gitu malu gitu. Enggak gitu dong, Mas. Itu emang sudah keterlaluan. Nggak, jadi bener nggak Marisa? Enggak bener. Berani lo bersumpah? Gue berani bersumpah. Oke. Dan lagi pula kalau dibilang, gue kenapa menyakiti diri gue tuh? Gue bilang, gue tuh udah nggak sanggup, gue bilang. Kalau lo seperti ini, gue aja deh, gue bilang. Akhirnya lo lakukan itu ke lo? Iya, akhirnya udah gue diri gue kan, itu di rumah waktu itu. Karena sampai muncrat, bener? Gue enggak. Ke horden katanya? Hah? Karena darahnya muncrat ke horden? Emang sapi dipotong muncrat darahnya, itu parah sih. Parah tuh apa maksudnya? Terlalu kasihan sama Marisa, orang yang menunjukkan dirinya dia sebagai wanita sosok soleha, sesuai nggak dengan lisannya dia berbicara. Iya dong, nggak seperti itu dong harusnya. Nggak usah panik, menggiring opini lebih dulu, biar orang tuh dia kan khawatir jadi tahu semua kelakuannya dia. Oke, pertanyaan gue terakhir gue cuma jawab ya apa tidak. Jadi benar nggak lo mengancam dia mengakhiri hidup lo saat dia minta cerai? Enggak. Supaya tidak jadi cerai. Itu kebalik. Ini Ini buktinya gue minta cerai. Kalau yang tadi itu pada saat dia minta sesuatu yang gue nggak bisa, Mas. Oke. Kita Gue ingat udah lagi. nggak sanggup. Gue udah berutang sama orang-orang buat dia loh. Berhutang apa? Karena uang modal kepake buat dia harus ke Singapura belanja, shopping, dia harus ke ini ke itu, ya tahu sendiri kan. Tapi yang dia cerita, ini gue jadi ingat nih. Waktu dia kenal sama lo bukan siapa-siapa. Kalau nggak salah dia bilang apa ya? Mas gue ya. Oh, silakan biar nggak tegang, Bro. Ya. Udah mulai stunning nih. Ya. Lo juga jangan emosi sama gua. Gua kan cuma nanya ya. Tapi gue juga nggak apa-apa kan. Iya. Gue sedikit emosi memang mendengar semua statementnya dia yang sama lo kemarin, Mas. Wah, lo nggak mau jujur nih, lo jawab jujur ya. Lo mau gua masih juga? Hah? Kesel juga nggak mau gua? Ya kesel sih gue karena apa yang keselnya sama gua? Ya dengan respon lo yang seperti memang pro ke dia sebenarnya, tapi gue bilang itu wajar karena memang lo belum tahu siapa belum dengar dari gue kan nih. Wajar lah itu sebenarnya. Cuman kalau nggak segera gue klarifikasi ini akan selesai nih gue bilang. Oke. Gua fair lo gua juga tetap ngasih kesempatan lo buat ngomong di sini, gue fair kan? Oke. Benar gak lo waktu ketemu sama dia lo dalam keadaan ya keluarga biasa-biasa aja? Kan tadi gue bilang, gue ini orang biasa, keluarga biasa-biasa. Tapi pada saat gue ketemu dia,
Ya, mohon maaf nih, bukannya nyombongin ya. Ya, gue masih bawa banda naik. Ya, gue masih bawa mobil pintu 2 yang ketemu Malaysia. Apa lo mobilnya? Mazda MX-5. MX-5? Iya, MX-5. Oke, ya. Waktu itu, Coupe ya. Iya, mobilnya Pasha Ungu yang gue beli. Boleh tanya sama Pasha, bener nggak gue beli? Iya kan? Iya. Ya, waktu itu gue masih punya istri loh, dan gue bilang gue punya istri. Masih geng tajir lah gitu ya. Iya, gue masih punya istri. Kenapa dia mau? Kan masih banyak laki-laki yang lain kalau emang Tunggu. dia Waktu ketemu dia lo masih punya istri? Oh iya dong. Berarti lo selingkuh dong sama istri lo? Ya benar. Gara-gara dia? Ya dia pelakor. Hah? Ya dia pelakor dong, bukan gue selingkuh. Emang benar gue selingkuh. Gue selingkuh sama Ica. Ah. Ya benar. Berarti kan Ica juga pelakor. Dia yang ngurusin gue bercerai loh. Dia yang ngurusin, dia yang cariin gue pengacara buat ngurusin perceraian gue sama istri gue yang sekarang. Jadi Ica Kaget gue tuh, tapi kaget kan? tapi ini Itu karangan fakta. lo bukan? Boleh tanya. Bukan lo yang ngegodain dia karena kan laki-lakian ngelihat cewek yang lebih cantik. Tanya sama dia. Oke. Saya ketemu dia di mana? Di mana coba? Gue nanya sama lo, ngapain gue nanya sama dia lagi? Iya kan? Saya ketemu dia bukan di masjid loh. Kita sama-sama punya masa lalu. Iya. Saya ketemu dia itu di tempat hiburan malam. Saya ketemu dia tuh di dalam room. Dia waktu itu dia nekan dia on. Dia lagi galau kan. Saya nggak gubris, Mas. Saya biasa aja. Jangan putar balikan fakta nih. Saya Lo yang dibilang narkoba justru sama dia. bareng-bareng sama dia di situ. Kita punya masa lalu. Masa lalu sama dia bareng. Oke. Saya akuin itu, tapi kan semua orang kan punya masa lalu. Iya. Bukan berarti masa lalu itu menjadi seterusnya orang seperti itu. Oke. Gini. Benar kalau narkoba dulu? Dulu sama Ica, bareng sama dia di room. Kalau dia bilang dia yang punya bukti lo dirawat di RSKO. Itu caranya dia. Dia kan mencoba untuk ngejar saya kalau saya ini ketergantungan. Semenjak sama dia, mana mau dia sampai sekarang kalau memang saya begitu. Pasti dia berusaha dong ninggalin saya. Pasti dia yang cerain saya. Bareng sama dia. Jadi kita bukan ketemu di masjid, kita bukan ketemu di pesantren. Ya gue harus ngomong fair apa adanya. Gue nggak membenarkan diri, tapi gue ngomong apa adanya. Kalau dibilang gue narkoba, dulu sama dia. Sama-sama kita bareng. Dan satu kejadian, pada saat kita berantem yang ada luka lebam segala macam itu di Bali, Mas. Oke, gue mau nanya. Ini luka apa ini? Mana? Sebentar. Yang ini di Bali nih. Iya. Ini di Bali. Kenapa di Bali? Beneran lo mukulin dia, gue tanya? Kita berantem, dia juga pukulin saya, kok cakar-cakaran, dia dihantam. Orang kita tuh berantem di klub sama dia. Jadi pada saat kita di Bali, dia kan bilang kita liburan di Bali ini bebas kita mau ngapain. Dia maksa saya untuk beli mati. Dia minta Jamur. Jadi Jamur dia apa sih? Jamur itu Sop loh ya. jamur gitu? Iya, kan gila aku Jenis bilang. narkoba. Sejenis itulah sekarang. Oke. Ya. Nah, dia itu nyuruh beli ini supir yang kita Ini nengelin lo nggak mengada, lo nggak ngarang cerita. Kok nggak ada? Lo berani sumpah bang? Gue berani sumpah. Ada belinya, gua telepon beli nih sekarang nih. Beli yang di Bali. Ya, kita lo speaker. Beli, bener nggak waktu itu dia maksa beli untuk. Saya bisa telepon beli loh yang di Bali kalau mau. Ya oke lanjut. Jadi gini loh. Dia pada saat di Bali itu dia maksa saya untuk sementara gue bilang nggak perlu seperti itu. Kalau kita mau ke klub, ya udah kita ke klub aja. Karena yang dia minta itu saya nggak turutin karena kan dia suruh beli minta ngomong, bos ini gimana? Saya bilang jangan sampai kau beliin. Akhirnya begitu dia tanya beli, nggak boleh sama Bang Safir. Dibawa moodnya itu sampai ke klub. Di klub, mohon maaf, dia kasih naik kaki di depan orang banyak. Mas, itu kira-kira sopan nggak? Saya dianggapnya apa nanti sama orang-orang sana, nggak bisa negur istrinya gitu. Berontak dia di situ, kita berantem. Jadi bukan cuma dia yang saya juga sama. Waktu itu juga luka di sini, dicakar segala macam, baju saya sobek. Dia seperti itu. Jadi bukan penganiayaan, bukan seperti itu gitu. Oke. Tapi lo nggak bohong kan? Gue bisa bertanggung jawab apa yang gue sampaikan sekarang ini. Tapi gue minta satu nih, Mas. Jangan sampai ada yang dipotong nih dari podcast kita ini, karena sama seperti podcast dia kemarin, semua durasinya itu kan itu memojokkan gue sekali tuh gitu. Nah sekarang ini gue mengklarifikasi dengan bukti data-data yang gue punya gitu, bahwa semua itu nggak benar, bahwa semua itu tidak seperti maksudnya itu. Potong gitu. gimana? Jangan sampai ada part-part yang dipotong yang soal yang gue jelasin ini kalau bisa, karena kalau sampai ada yang potong, gue akan somasi lu. Maksudnya gimana nih? Oh nggak bisa, karena jangan sampai ada yang kepotong-kepotong sampai akhirnya publik menilai itu tidak semua, jadi salah persepsi. Oh gitu. Jadi kalau ini ada yang gue edit, gue potong? Iya dong, jangan dong. Lo somasi gue? Iya, gue somasi lo gitu, karena
orang bisa saja jadi salah persepsi, bisa lebih menyalahkan gue kalau mereka nggak tahu yang sebenarnya. Iya dong. Ya, gue Iya dong. nggak bingung bisa. jadi nih. Lo mau masih pakai pengacara siapa? Oh, itu kan Farhat Abbas juga gue kenal nih. nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kan gue punya hak masa gue juga. Bang Rasman. Ya janganlah somasi gue lah. Nah, tapi ya gue Ya, mohon lah. oke. Tapi oke. oke, gue nggak potong. Tapi bukan berarti gue percaya sama lo ya. Oke, nggak masalah. Tapi gue harus tanya lo, yang lo omongin benar kebenaran apa nggak? Gue benar, gue jamin kebenaran 100%. Gue bisa Oke. tunjukkan semua itu. Contoh nih, gue bisa bawa datanya. Gue yang ceraiin dia nggak patuh. Dia sering menuntut gue sesuai ketidakmampuan gue. Dia sering keluar rumah. Ini kan ada semua jelas pengadilan. Kalau gue mau bawa semua nanti lo pusing di sini. Cukup satu aja lah untuk membantah semua itu. Pertanyaan lagi, Marissa Ica bilang kalau lo lagi marah-marah nggak jelas, lo suka ngancur-ngancurin barang. Ha! Dari handphone, dari peralatan apapun, sampai mobil Alphard lo pecah-pecahin. Betul. Begini, sebentar. Betul apa nggak? Betul, gue percaya. Oke. Tapi entar dulu dengan penjelasannya. Iya. Kalau dia kan bilang gue suka pecah-pecahan. Emang gue orang ingat ya begini Iya. ya. Gue jelasin ya. Iya, Para netizen yang terhormat biar pada tahu nih semuanya nih. iya. Memang gue ngancur mobil itu. Kenapa? Gue berhak, gue yang beli Iya. dia. Begini ceritanya. Pernah ada satu Iya. kejadian di malam itu, Iya. kebetulan kan kru kapal gue Iya, sudah waktunya gajian, sudah Iya. waktunya terima Iya. uang premi. iya, Yang sementara waktu itu tagihan gue tuh belum cair. iya. Ada satu orang kru kapal malam itu sakit di kapal dan gue harus Iya, bawa turun iya, dari iya. kapal ke darat nih, ke laut. Iya, iya. Gue nggak punya uang. Gue pulang ke rumah, Mas. Gue pulang ke rumah, harapan gue adalah gue ngomong sama Marisha. Gue minta tolong dong pinjem BPKB-nya dulu kalau bisa. Gue mau ngambil duit ini. Ini kru kalau kita nggak bayar, dia akan turun semua. Nah, ada yang mau pinjemin gue uang, yang penting ada jaminannya. Nggak banyak kok, cuma 50 juta. Gue pulang ke rumah dengan harapan itu kan gue pikir namanya apa iya seorang suami istri berumah tangga urusan kita itu masing-masing kan nggak mungkin cuman mau enaknya aja tapi ketika ada urusan di luar dia nggak mau tanggung juga nggak mau risiko. Gue minta pinjam loh Mas, bukan mobilnya loh, tapi apa yang dijawab enak aja loh. Emang gue pikirin itu semua itu urusan lo lah. Ya Allah, gue bilang jadi gara-gara ini mobil ini lu lebih pikirin ini mobil dibanding nyawa orang yang kerja sama kita gitu loh. Ini kapal. Ini buat perutnya mereka juga loh, buat keselamatannya. Gue pancurin mobil itu, gue pecahin kacanya, hampir gue mau bakar malah. Iya, dia bilang, lo disiram bensin. Bener, karena gue pikir mendingan gue hancurin tuh mobil dibanding dia gara-gara mobil itu, dia lebih pentingin mobil itu dibanding menghargai gue sebagai suami dan bikin nyawanya orang yang kerja sama kita. Tapi dia bilang lo sebelumnya pulang dalam keadaan mungkin setengah sadar. Oh, bukan gitu, dia bilang intinya mungkin aja narkoba mungkin, ya kan? Gila. Tapi lo bilang katanya, kemana kakak lo? Kakak lo ke Bandung, katanya gitu, dibilang gitu. Enggak tuh, gue nggak tahu deh tuh. Itu bisa-bisa Dia jadi. bilang gitu kok nggak salah kan? Iya, nanya kakaknya ke Bandung. Nanya kakak lo Alasannya? ke Bandung ngapain? Abis itu lo marah-marah, dia marah-marah. Kan dia lagi tidur, lo bangunin tuh. Hmm? Lo bangunin, Oh iya kan gue pulang malam. iya, jam 3 pagi katanya. Jam 1. Iya, iya. Terus abis itu lo marah-marah, sampai polisi datang katanya. Nggak ada polisi. Security. Oh, katanya polisi datang, katanya Security. polisi datang, Kalau lo ancam polisi- pakai palu polisi katanya. Ya lo gila, kalau gue pasti dibawa polisi dong kalau gitu. Ya security datang. Ya namanya kan dalam perumahan gitu ya ada ribut-ribut. Lo ya. bilang urusin rumah tangga gua gitu. Oh enggak, pada saat sudah siang sudah Iya. tidak ribut tuh. Emang kan dia tuh intinya gini, gua ngelakuin itu kalau nggak ada sebabnya nggak akan mungkin. Toh juga gua waras kok. Kalau gua Polisi datang bener apa nggak? nggak ada polisi datang. Polisi mau Yang lo ngapain? ancam pakai palu. Nggak ada, security benar. Oke. Gua ancam pakai palu. Hmm. Gua kayak Thor dong ya. Tidak benar itu? Enggak, itu nggak benar. Oke. Kalau security datang wajar, karena emang gue pecahin kaca mobil itu. Gue bilang, gila lo ya, gara-gara mobil ini, lo sampai mikirin itu semua. Lo nggak punya hati, gue bilang. Gue salah nih, gue salah beliin mobil. Lo terlalu anggap ini sebagai, melebihi dari semuanya. Sampai nyawa orang pun yang kerja sama kita, yang banting tulang buat kita, itu lo nggak pikirin. Apa seperti itu sebenarnya? Oke. Gue mau nanya lagi nih. Marissa bilang bahwa katanya tadinya dia yang mendapatkan proyek-proyek itu. Tunggu dulu, belum selesai. Sampai akhirnya dia yang membuat perusahaan itu sukses dan dia mengakui juga bahwa ada andil lo. Tapi lo menyuruh dia untuk berhenti jadi karyawan, jadi pekerja dan lo minta dia jadi ibu rumah tangga aja. Akhirnya dia turutin sampai jual bakso katanya. Bakso? Jual bakso depan rumah. Sampai akhirnya lo pegang perusahaannya, turunlah itu perusahaan, Oke. akhirnya lo bangkrut. Katanya kan? Iya. Katanya. Iya bener nggak? Iya, harusnya dibuktiin dong. Kalau emang dia punya perusahaan, pasti ada nama dia dong dalam perusahaan. Bener dong logikanya.
Kalau misalkan memang itu, jadi nggak seperti itu ceritanya. Pada saat gue ketemu dia tuh berusaha untuk mau kerja bareng sama gue nih. Waktu itu kan gue dapat kontrak di Pantai Indah Kapuk. Jadi Batu ya. jadi sebelum Batu itu gue Iya. solar dulu minyak kan, gue isi kapal-kapal solar di situ. Setelah reklamasi itu selesai, gue beralih lah ke proyek yang lain yang dibutuhkan saat itu, yaitu batu boulder yang ada di Lampung. Waktu itu gue kesana ke Lampung itu, emang gue ketipu mas. Itu pakai uang gue pribadi. Gue ketipu tuh 600 sampai 800 juta. Nah, itu sudah kenal sama Marisha. Cuman karena Marisha untuk mencoba untuk masuk, dia menawarkan gue untuk cari pendana. Gue bilang oke, nggak masalah. Lo yang cari dana, gue yang punya kontrak, ya kan? Kerja bareng. Tapi begitu berjalan, itu uang kalau nggak salah 600 juta deh. 600 juta. Dia itu pun bertahap, nggak langsung. 200, 100 gitu-gitu. Sampai terkumpul satu tongkang, 600 juta itu kan biaya satu tongkang satu kali jalan nih. Nah, cuman selama di lapangan itu bener-bener berantem terus. Mas, gimana caranya gue mau kerja sama dia? Sementara dia itu selalu berpikir dia cuma mau untung, tapi dia nggak mau rugi. Dia nggak mau ambil risiko. Sementara pekerjaan yang kita kerjakan ini pekerjaan berat loh, batu boulder. Kita ngancurin gunung. Pasti namanya bisnis itu kan risikonya ada, rugi. Nah, ketika rugi itu gue yang ditimpain. Terus kedua, dia selalu bicara ke orang-orang yang ada di lapangan bahwa dia itu bukan siapa-siapa kalau nggak ada gue. Jadi selalu begitu. Gue sebagai laki-laki direndahin dong martabatnya. Mendingan udah deh, nggak perlu lo ikut gue, lo di rumah aja. Silakan kalau lo mau cari kesibukan silakan, asal jangan satu gitu. Di medsos itu gue tuh nggak suka dia jadi selebgram. Emang gue larang itu. Akhirnya dia jualan bakso. Benar tuh berarti. Benar, jualan bakso di rumah. Jualan bakso. Nah, sambil dia jualan, Mas, kira-kira kalau jualan bakso, dibilang ini gue numpang hidup sama dia nih. Gue nggak kerja nih misalkan ya. Benar begitu. Jualan bakso. Berapa sih penghasilan bakso? Bisa mencukupi nggak kebutuhan kita? Tiga keluarga. Ibunya, kakaknya, kita. Jualan di rumah loh, online. Terus kedua, dia kerja itu jualin baju-baju pre-love Nina ya. Pre-love. Berapa keuntungan pre-love itu baju bekas? Ya kan? Nggak banyak. Terus yang ketiga yang gue berantem juga satu hal, dia kan pernah jualan krim pemutih tuh yang belum ada izin BPOM. Gue tuh nggak mau lo jualan itu ketika nanti ada yang bocorin, lo ketangkep, gue juga yang pusing. Iya kan? Jadi gue larang. Ya gue sebagai seorang suami, gue masih merasa sanggup lah. Lo tanpa jualan begitu pun juga gue masih sanggup hidupin lo. Itu loh mas sebenarnya. Oke. Oke. Pertanyaan gue berikutnya. Banyak nih, Marisha Ica bilang apalah, gue kekesalan terhadap lo harus gue tanyain ya. Gak apa-apa, gue juga harus jawab. Oke, lo sekarang kerja apa sih? Gue masih di pelayaran, gue masih dosen kapal-kapal. Bisnis apa kerja sama orang apa? Bisnis, ya. Ya gue berdiri sendiri. Apa pelayaran tuh bisnis apa tuh maksudnya? Ya kayak pengadaan kapal di pelabuhan-pelabuhan. Di Jakarta apa di mana? Jakarta. Kantor Jakarta berarti? Ya, di Jakarta. Oke. Dan lo sekarang udah nikah lagi? Jadi gue balik lagi sama istri gue. Iya. Oh, balik lagi? Balik lagi, untungnya Oh, ya? dia belum menikah. Iya. Dan gue bersyukur. Iya. Gue bersyukur Allah itu kasih gue banyak pelajaran hidup. Jadi gue balik lagi Lo balik lagi sama istri lo nih? Balik lagi. Oke. Balik lagi. Dan alhamdulillah gue merasakan ya namanya kedamaian rumah tangga. Nggak pernah sama sekali berantem. Iya. Waktu sama dia hampir 6 tahun. Sampai program segala macam. Iya. Program kita ke program anak. Gue sempat dibilang tuh. Padahal kan gila, gue udah punya anak 2. Pas gue balik lagi sama mantan istri yang gue yang sekarang ini, alhamdulillah Allah kasih gue anak 1 lagi. Dan itu tamparan keras buat dia. Dulunya gue sempat dibawa ke psikiater. Kita berdua nih mas nih, kita berdua. Dia yang cari sendiri. Awalnya gue yang masuk, tes. Ngomong sama dokter, dikasih obat dong. Pas besoknya dia yang masuk. Pas gitu pulang, loh kok obatnya banyakan dia? Kira-kira yang sakit siapa? Gua apa dia? Diajak berobat ke dokter. Tapi dia kan punya anak juga dari suami pertama kan? Iya, yang pertama. Jadi intinya tidak ada yang Nggak ada dong. Kalau nggak mungkin mau juga. Ada satu hal yang membuat gue juga geram dan kesel ngelihat lo. Apa itu? Bukan lihat lo, dengar nama lo. Jangan Benar nih, dong. gue geram bos. Nah, gue ngomong dengan to the point. Iya dong, nggak apa-apa. Waktu dia cerita, lo dia di depan Ka'bah di hotel. Tank, Ka'bah. Sampai dia masuk lari ke kamar mandi, dia ngunci, terus akhirnya dia mesti pergi keluar kabur pas lo udah tidur dan dia nginep 2 hari 2 malam di masjid-masjid. Hah,
Mungkin nggak gitu. Terus waktu tawaf bagaimana? Ada juga dia pergi nginep ke kamar ustadz yang bawa kita ke sana. Gimana sih Pada, maksudnya? loh Mas, waktu kita berantem, iya. emang rumah tangga gue sama dia tuh ya, selama gue 6 tahun berumah tangga, lu bayangin nggak? Gue cuma 2 minggu yang namanya merasakan akur, tentram, damai. Kenapa? Selebihnya itu kan gue dibuntutin sama mertua, selalu dicampurin segala macam. Lu bayangin tuh, stresnya gue kayak gimana. Di Makkah pun juga kita sampai berantem, masih berbeda prinsip. Jadi tuh ya ada aja hal-hal yang dia permasalahkan yang gue nggak sepaham. Ya apa? Kenapa di Mekah tuh kenapa? Waktu itu gue lupa sih permasalahan apa, yang pasti ya kita sempat ribut, tapi ribut bukan kayak pukul-pukul, enggak, cekcok nih. Akhirnya dia pergi keluar, kok nggak pulang-pulang Mas, sampai malam, sampai siang, pagi. Ini orang di mana nginepnya? Sampai akhirnya besoknya itu pas kita kumpul, gue tanya dari mana. Dia nggak mau ngomong pertamanya, gue ambil handphonenya, gue rampas, gue baca chatnya. Ya Allah, dia tidur di kamarnya Ustadz, yang gue nggak perlu sebutin namanya. Siapa yang nggak geram? Mau lu nggak ngapa-ngapain pun ya gue udah pasti mikir negatif dong. Lu tidur sekamar sama seorang ustadz, lu ada chattingannya dia. Tapi lo mukulin dia? Waktu dia juga pukul gue. Jadi sekarang begini. Jadi tuh, yang dia ceritakan adalah dia mukulin lo, habis itu dia pergi nginep 2 hari di masjid karena takut malu. Itu nggak benar. Oke. Di situ pada saat sudah dia ketahuan, memang kita berantem. Gue marah di situ, marah. Dia ceramahin lo marah. Dia ceramain gue. Iya. Emang dia siapa? Ustadz gitu. Ini kan bukan ngada-ngada, gue kan emang di podcast gue dia bilang gitu. Dibilang gitu. Ah. Jadi setiap apapun yang disampaikan Iya. itu lu percaya gitu? Ya, Iya. gue bingung. Iya kan? Ya gue percaya. Ya, tapi gue juga harus dengar omongan lo. Mungkin nggak kira-kira? Oke. Mungkin nggak kira-kira? Ya gue Oke. Tapi selalu punya penjelasan. Iya dong. Gue sekarang gue menempatkan diri, gue nggak mau percaya sama dua-duanya. Iya. Kalau yang dibilang itu, Iya. ya nggak begitu juga. Kita kan Ya biar lo ngomong, biar klarifikasi ya. kita iya. kan ke Mekah itu kan tujuan beribadah. Iya. Iya, beribadah Iya, ya. Kalau iya. dibilang gue mukulin dia karena gue dibangun sholat, Iya. itu udah jelas banget dia pencitraan sekali. Iya, Dia iya, menunjukkan dirinya dia kalau dia orang baik-baik. Iya, iya, Sementara, kalau lo baik-baik, gue nggak akan gugat dia tuh sampai seperti ini isinya gitu. Nggak mungkin lah. Di sini oke. jelas-jelas Oke. dia sering keluar rumah tanpa seizin suami. Emang Oke. wanita apa? Gitu. Oke, satu lagi. Lo jadi tersangka di Polresta Tangerang Selatan kalau nggak salah. Itu pada saat gua udah mau, itu sudah sidang pertama. Lo kekerasan, bener? KDRT. Enggak, kita berantem. Ya, karena tersangka waktu itu dia bilang kan. Mana? Gue cuma diceritain. Coba dong bawa dong sesekali. Mas Uya minta tunjukkan ini loh, sama seperti saya menunjukkan ini faktanya. Iya. Mana buktinya Iya. saya sebagai tersangka? Yang ada kan gue udah di penjara waktu itu. Tapi katanya waktu itu lo udah jadi tersangka. Terus habis itu lo mohon-mohon buat dicabut. Enggak, Terus habis itu akhirnya dicabut di depan penyidik. Habis itu di luar, di parkiran lo marah-marah lagi, lo acting katanya. Faktanya seperti ini. Coba. Begini ya, pada saat memang dia pernah laporin gua ke polisi Polres Tangerang Selatan dengan tuduhan KDRT. Ya. Kan kuku dia kan panjang-panjang tuh, dia kan ada luka di sini. Itu pada saat dia gue tangkis begini, berbalik tangan itu ke bibirnya dia. Yang namanya polisi itu nggak bodoh, Mas Uya. Dia pasti kan gelar perkara juga ngelihat. Dia sempat kasih foto-foto ini itu sebagai barang bukti KDRT katanya hari itu. Tapi karena emang nggak terbukti itu foto-foto lama yang jauh sebelumnya, cuman karena tujuannya dia ngelaporin gua itu ke Tangsel itu, karena dia siapin satu surat, Mas. Dia tuh berharap gue di penjara, apa yang dia ingin gue di penjara, terus gue dikeluarin dengan harapan, nih, gue boleh keluarin lu, tapi lu tanda tangan ini. Isinya itu, gue nggak boleh lagi menggugat rumah itu. Kan emang tujuannya dia itu, tapi karena itu tidak bisa terbukti, akhirnya polisi SP3 dikembalikan. Bukan karena lo yang mohon-mohon. Bukan dong. Memang dia bilang, ya udah kalau emang kayak gitu. Akhirnya hari itu pada saat dia gini, kita berantem itu, pulang dari Polres, kan dia takut tuh. Selesai gue diputus sidang waktu itu, dia khawatir kalau gue akan gugat. Akhirnya gue dibayain lagi. Bukan lo yang baik-baikin dia nih? Gue diajak ke rumah. Gue mau pulang ke... Bingung gue jadinya. Gue diajak ke rumah, dan iya. itu kita rujuk lagi. Oke. Intinya adalah, terakhir gue mau nanya lagi nih. Yang kasus yang klarifikasi dia. Gue akan sini senang ya. kalau lo banyak tanya soalnya apa yang disampaikan. Gue kan jawab semua. Tapi lo jangan emosi sama gue, bro. Ya kan? Oke, gue sekarang udah gak emosi lagi sama lo deh, bro. Oke. Jangan dong. Karena gue harus netral di sini, harus Iya, dingin. harus Ya. netral. Satu hal. Dia bilang sebelum menjelang perceraian kalian, lo menjual mobilnya dia untuk selingkuhan lo. Oh?
lo lagi cinta-cintanya sama orang ini, yang ternyata cewek ini juga nggak normal ternyata. Iya. Itu jadi begini. Sebenarnya nggak seperti itu ceritanya. Jadi pada saat gue sudah mengajukan gugatan cerai, sudah sidang pertama, sudah lepas dari mediasi, kan begini loh. Gue masukin gugatan nih. Habis itu kan dipanggil kita mediasi. Mediasi ini untuk memberikan kesempatan bahwa untuk dia membantah semua apa yang gue tuntut. Tapi kan dia nggak membantah. Di situ cuma dia menuntut masalah nafkah mutaidah, gitu kan ya. Oke? Nah, akhirnya itu dia nggak keberatan, masuk sidang pertama. Lah gue boleh dong mas, namanya boleh kenal-kenal cewek gitu ya. Boleh dong gitu kan. Cuman buat selingan hati aja. Tapi soal masalah intens sama perempuan itu, enggak kan dia itu perempuan ada 2 orang, ada anaknya juga 1. Ya gue emang benar, gue sempat karena kasihan sama mereka orang nggak punya tempat tinggal di Jakarta, gue ambilkanlah apartemen 1 di dekat kantor gue itu. Nah kan, kok dia masih cemburu gitu, masih ngurusin itu. Padahal kan kita sudah dalam. Tapi emang lo udah berhubungan dengan cewek itu, cewek lain? Ya tapi berhubungan sebagai teman, nggak lebih. Nggak lebih, karena kalau misalkan itu, ya dia udah pasti tunjukin sesuatu lah. Yang gue sayangkan sama dia itu, dia cuma bisa cuap-cuap aja menurut dia, tapi dia nggak bisa menunjukkan sesuatu. Yang bisa cuma paling yang DM gue jadi istri kelima kan, itu karena dikirim Bang Farhat ke dia. Tapi lo mau udah fitnah dia dong, bahwa dia istri kelima? Oh, bukan gue dong. Kan ada yang menghubungi gue. Iya dong, bukan gue dong. Tapi ternyata nggak ada buktinya kan? Iya. Dan itu nggak benar berarti? Itu nggak benar. Nah, tau nggak? 1 bulan yang lalu, bulan puasa, Iren kakaknya, masih sempat dia hubungin gua loh, curhat. Dan gue juga mohon nih, gue minta Mas Uya juga kalau bisa baca sendiri, sama seperti yang Mas Uya bacakan dia. Iya dong, harus fair dong. Bener dong? Iya dong? Lo baca lah! Gak bisa dong. Iya dong? Bener dong? Gak bisa. Kan kemarin tuh... Gue bacain apa sih kemarin dulu Pak? Iya, iya lo bacain. Nah sekarang gue pengen lo bacain sendiri apa yang Iren bilang soal Marisa. Sok, silakan Mas Uya dibacakan dengan seperti kemarin. Wah lo dari gue dong. Nah dari gue tuh, coba. Ini gue dijebak nih, bukan gue. Bisa, biar Gue fair. nggak ada host dijebak sama narasumber baru sekarang nih. Nggak bisa. Mereka kasus yang puyeng ya. Selama. Oke. Gue netral aja ya. Iya, netral kan. Tapi bisa jadi nih, cetan yang buat lo sendiri bukan? Enggak bisa dong. Ada namanya, bisa klarifikasi nomornya. Ribut kenapa? Ya, suaranya. Oke. Cewek cowok. Nggak mau. Ini dari sini aja. Oh dari sini. Iya. Oke. Ini awalnya. Oke. Yang ribut kenapa? Ribut kenapa lagi? Ren sama Ica, kalian nggak capek emang gitu terus? Bentar, pada saat itu kan siapa? Pada saat Iren itu lagi marah-marah tuh. Ini siapa? Chat ke siapa? Dia ngechat ke gue. Oh ini ribut kenapa lagi si Ren sama Ica? Lo berarti yang ngomong? Gue ngomong ke Iren. Kan dia kan sempat posting tuh lagi ribut berantem tuh. Bener dong ya? Kata Iren, ya semenjak jadi selebgram geli aja sih bang. Sama mama jadi sombong sama gue. Siapa? Itu anaknya Iren. Astaga lo bilang. Terus bentar-bentar kasih hadiah ke keluarganya Fuji dan teman-teman sultannya. Kata dia. Iya. Terserah Marisa dong mau ngasih hadiah kemana aja. Iya, harusnya Oke. gitu. Ya, itu. Perhatian, Tapi ini kan oke. kakak kandungnya. Lo bilang nih, perhatian sama keluarga gimana gitu Iya. kan. Terus kata Iren, dia soalnya kan dianggapnya sugar mommy sama keluarga sana. Tapi sama mama papa akur nggak, kata lo ya? Ya. Terus habis itu kata Iren, tahu kan dia pengen dianggap orang kaya. Jadi nunjukin berlebihan banget, kasih hadiah nggak tanggung-tanggung, berlian Gucci. Ya. Lo bilang iya sempat kemarin lihat. Ya. Katanya Iren, LV iya. Sama baru peduli. Itu ponakannya berarti? Iya, ponakannya. Tapi, oke. Gue nggak tega sih bahasanya. karena lu nggak akan pernah, gue tahu lu berat nih menerima fakta yang sebenarnya kan. Iya kan, dari apa yang disampaikan sebelumnya, tiba-tiba lo tahu yang sebenarnya. Oke. Gue nggak tahu. Oke, ini Iren ibaratnya, Iren kakaknya dia. Iya. Ibaratnya Iren nih kayak seolah-olah, Nih, mana lagi? masih ada lagi ya, Mana? sebentar nih. Mama aja. Kata Iren ya. Lu aja nih baca bro. Enggak apa-apa, baca aja. Kemarin lu nggak kayak gitu. Kemarin nggak kayak gitu. Wah, pinter sih orang nih. Iya kan? Gue dijebak bro. Nggak kayak gitu kemarin. Oke, gue baca. Gue coba profesional aja ya. Iya Oke. dong. Mama aja sampai ngemis-ngemis mau ketemu. Mama siapa nih? Mamanya dia. Mamanya Ica maksudnya. Oke, kata Iren ya, mau makan bareng di Paris segitunya gaya. Ya. Lo bilang astagfirullah. Mak sendiri di rumah nggak ada beras. Sampai gak ada minyak. Aku gatel bang, kata Iren. Nah. Masa sih Ren?
pengen aku up, aku posting, kata Iren. Iya. Jangan ngarang deh, lo bilang. Iya. Tanya sama mama sana, lo bilang ya Allah. Kata Iren, demi Allah masih ada capture-annya. Dia beda banget, Bang. Oke. Oke, udah. Apalagi lu baca yang ke bawahnya, gue yakin lu bener-bener udah. Ini lebih parah ke bawahnya. Tapi bisa aja Iren fitnah karena mungkin Iren ada sesuatu sama dia. Seorang kakak lagi kandung. kesel sama adiknya. Logika, seorang kakak kandung nih. Kakak kandung loh. Jadi nggak mungkin menurut Iya. gue tuh. Dan memang itulah faktanya sebenarnya. Iya. Nah sekarang tiba-tiba Iren muncul dengan memojokkan gue. Nah, sekarang Iren muncul tiba-tiba malah bojokin lo Gue kan? bilang dia pansos. Kenapa? Dengan begitu dia minta diperhatiin sama netizen. Oke, ini nih. Ini kan Iren cenderung di sini kan belain lo. Ya. Ya kan? Tapi gue lihat di Instagramnya Iren, dia justru sekarang menyerang lo. Iya, bahkan adek gue sendiri yang diserang Nih, juga. Wah, nih ya, gue lihat ya. Iren, nih. Dia yang muncul dalam kehidupan rumah tangga abangku, merusak rumah tangga abangku, maksa abangku menceraikan istrinya. Apa tuh namanya pelakor? Itu kata ade lo ya? Iya. Ini berarti Iya. akun Lia ini ade lo ya? Iya. Terus habis itu sama Iren dibales. Nih ya, gue harus mengungkap yang ade gua nggak pernah tahu. Cerita sejujurnya jadi gini ya, dulu itu si Safir pertama kali emang ngedeketin gue. Nah lo, berarti lo pernah ngedeketin Iren duluan? Awalnya itu mau dikenalin sama Iren, tapi belum sempat ketemu Iren. Karena kebetulan yang kenalin gue ini kenal sama dua-duanya nih, dua-duanya. Jadi yang Lo ketemu dulu ganteng banget bro. Oh, enggak sih. Tajir banget Nanti kali. gue bilang gitu, ntar gue dibully Oh, lagi. Iya. Oke. Soalnya bilang oke gini. Lalu Iren bilang katanya awalnya pertama kali lo ngedeketin Iren kan katanya. Iya. Lalu tiba-tiba gue kaget pas adek gue datang bilang bahwa pacarnya yaitu orang yang deketin gue juga. Arti lo deketin dua-duanya nih. Enggak dong tadi. Tunggu dulu, ini belum kelar. Akhirnya gue dan teman-teman gue memilih diam aja karena nggak mau adik gue sakit hati. Karena gue dengar mereka udah pacaran. Lalu kalau dibilang pelakor, gimana laki-laki yang udah menipu adik saya sebenarnya? Gimana sih? Coba lo Iin jujur. Iin siapa ya? Iya, adek gue juga. Oke, dulu abang menganggap istrinya ada nggak? Di rumahnya ada istrinya nggak? Nggak pernah ada kan? Abang lo penipu. Tuti, tukang tipu. Lagu gue udah nonton lo. Udah nonton lagu gua? Keren nggak? Iya. Harusnya lagu itu buat dia sih. Tuti. Wah kacau lo bro. Termasuk gue juga mau ditipu abang lo dulu. Kenapa tuh? Termasuk gue juga mau ditipu abang lo dulu, kata Iren. Busuk, ngaku busuk lo. Sekarang dia sedang membuka aibnya kembali nih. Mau gue ceritain lebih lengkap lagi dan istrinya yang pertama, kedua, bla 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 bla. Oke, akhirnya anak dari istri pertama dia siapa yang ngurus? Marisia kan? Dia yang bawa, dia yang sekolahin, dia yang ngurus, dia yang rawat. Katanya Marisia yang ngurus anaknya. Anak lo. Jagonya memutarbalikkan fakta, bener-bener. Oke, Iren bilang lagi nih, dan akhirnya dia siram bensin ke mobil Alphard. Yang Mau tadi bakar kita mobil Alphard, cerita, jadi udah lah ya. iya kan, itu. Oke, Tuh. terus? Halu kan dia tuh, padahal kan nggak. Tadi kan udah denger tuh. Karena pikiran gua nggak sampai sana. Sekarang gua paham ternyata kisah kayak gini nggak hanya di film Indosiar. Di film FTV ya gila. Iin, pada intinya abang lo baik karena cinta tak sampainya sama gue. Makanya dia nggak bisa lihat gue susah, nggak bisa lihat HP gue jelek, nggak bisa lihat gue kenapa-napa dan nggak bisa lihat gue sama orang lain. Selalu bilang cowok-cowok yang deketin gue nggak baik, jelek, sampai suruh gue single aja. Single. Dan ribet ya. Intinya lo pernah fitnah cowok-cowok yang deketin dia. Enggak dong. Sekarang begini. Ini kan statement dia nih yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bener kan lo deketin kakaknya duluan? Kan tadi gue bilang, Oh, lo tadinya dicomblangin. Kan, iya dicomblangin. Tapi Iya. terus kalau masalah gue perhatian sama dia, karena gue nganggap mereka itu sebagai keluarga gue sendiri, adik gue sendiri, Iren, anaknya dia gue anggap sebagai anak gue sendiri gitu. Jadi kalau gue perhatian sama dia, contoh, ya bukan karena ada sesuatu, karena itu gue sayang sama kalian gitu. Sama gue sayang sama seperti orang tua lo, segala macam, gue anggap sebagai orang tua gue. Oke, sebentar bro, mama gue nelfon. Kalau mama telepon harus nggak boleh di. Oh iya. Ya, halo mas, assalamualaikum. Ma? Halo ma? Ma? Aku lagi syuting sebentar, aku telepon balik ya. Ya, nggak ada yang penting nggak? Ada yang penting nggak? Oh ya, udah nggak. Aku telepon lagi, aku podcast ya. Aku pikir kenapa? Ya, dah. Tunjukin sini aja, nyokap gue. Oke. Lanjut lagi ya bro. Ya. Itu penjelasan lo ya. Ini ada foto, ini lihat nih foto Alphardnya nih guys. Ya, nanti ditayangin. Ya. Foto Alphard yang lo hancurin nih, yang lo mau siram bensin. Iya. Oke. Itu dia. Oke. Intinya adalah sekarang lo yang lo gugat dari dia adalah harta gono gini berarti. Iya. Jadi gini loh. Iya. Gue nggak permasalahkan soal yang lain, karena buat gue adalah semua yang itu udahlah itu gue anggap itu cuma sebagai sedekah. Jadi rumah ini kenapa? Cuman itu yang nggak bisa gue ikhlasin.
gue nggak gugat dari kemarin, kan dibilang kenapa nggak dari kemarin? Karena waktu itu gue masih kasihan sama lo, ibu lo sama anak lo tinggal di situ. Pada saat gue tahu dia sudah tinggal di apartemen, ya udah gue minta itu dibalikin. Tapi sebelum mas, gue udah mencoba baik-baik sama dia sebelum ke Bang Farhat tuh. Gue udah WhatsApp dia baik-baik, gue bilang kalau bisa tolong kita selesaikan baik-baik, jangan sampai ini semua nanti mencuat ke publik karena lawyer yang nanti gue tunjuk itu Bang Farhat, apalagi Farhat ini kan sekarang lawyernya Pak Dodi gitu. Nah ya akhirnya kan lo jadi seolah-olah Iya, jadi lapornya ke Pak Dodi. Nah, Kata itulah Gunung gini bukannya ke pengadilan. Jadi itulah yang sekarang ini mungkin netizen salah persepsi. Jadi gue tuh tidak ada sama sekali unsur mau bergabung dengan pihak itu, urusan mereka, dan gue anggap Pak Dodi orang baik, Pak Haji Faisal juga orang baik, karena selama ini kan Pak Dodi juga kan nggak ada miss sama gue tuh, jadi gue anggap mereka semua baik-baik. Ya. Gue nggak mau ikut campur soal urusan di sana, tapi terkait masalah Marisha Ica kebetulan kan dia memang yang ada sekarang lagi di Pak Haji Faisal gitu kan ya. Gue nggak campurin dia seperti apa. Urusan gue sama dia lu selesain dulu deh gitu. Nggak perlu urusan yang lain dulu. Dia sekarang ini tampil orang tahu kalau dia ini sebagai apa namanya pencetus donasi rumah galah. Ya itu nggak apa-apa. Itu prestasi buat dia lah buat gue. Tapi di satu sisi ya lu selesain juga urusan sama gue. Itu kan nggak seberapa buat lu. Bukan karena lo cemburu dia deket sama anaknya Pak Haji Faisal, selang kakaknya Fuji. Justru gue mendoakan dia tuh biar cepat-cepat dia dapat pengganti, ya apa namanya pendamping hidup. Yeah. Jangan seperti itu, karena kalau itu akan orang bertanya-tanya, lo hidup dari mana? Hidup lo dengan melo begitu lo kerja apa? Bukan lo cemburu nih? Bukan cemburu dong. Dengan siapa namanya? Frans. Frans. Oh enggak, justru gue mengharapkan itu dia gimana caranya cepat dapat laki-laki yang bisa jadi imam hidupnya dia. Dan untuk Frans kan karena dia sempat komentar nih, itu bukan siapa-siapa nyicil lagi. Mohon maaf bro, gue di sini nggak mencampuri Komentar apa nih maksudnya? Ya dia kan sempat komentar nih kalau memang katanya Safir itu sudah bukan siapa-siapa. Emang benar, bukan siapa-siapa. Tapi lu kan tahu Ica kan yang sekarang, lu nggak tahu dia yang dulu. Kalau bisa sih lu cari tahu dulu sebelum lu menentukan pilihan hidup ke dia, gitu. Dan lagi pula juga gue sama dia itu bukan ngurusin urusan dia, enggak. Ada urusan gue sama dia yang nggak mungkin dia buka ke orang-orang, apalagi ke Frans. Oke, cocok nggak menurut lo Frans sama Ica? Ya nggak tahu sih. Cemburu ya? Ya enggak, ya Oh, enggak iya, bisa begitu. Karena gue cuma ngetes doang gitu kan. Karena gue tahu karakternya Marisha gitu ya, maksudnya gue tahu dia, gue belum tahu banget ini Frans. Cuman ini gue menceritakan soal gue dulu ya pribadi, apa namanya? Iya lah, Frans gak ada urusan sama lo. Iya. Gue cuma nanya aja kan dia lagi deket. Iya. Maksudnya gue nanya cemburu nggak lo gitu. Oh sama sekali enggak. Oke. Tapi kalau gue jadi Frans, gue akan cari tahu dulu dia seperti apa. Iya, iya. Karena kesalahan gue dulu adalah gue tuh orang yang tidak mempermasalahkan masa lalu. Jadi pada saat itu gue nggak pernah mencari tahu masa lalu dia. Yang akhirnya gue tahu setelah di ujung perceraian, baru gue tahu semua. Itu yang bikin gue yakin sebenarnya. Pertanyaan gue nih, sorry nih kalau lo tersinggung, tapi gue ngomong aja nih. Iya. Kemarin gue sempat ngobrol-ngobrol. Apakah mungkin nih lu sekarang tiba-tiba muncul lo mau pansos karena dulu lu cita-citanya pengen jadi penyanyi tapi nggak kesampaian? Oh, kalau itu memang hobi. Oke. Tapi kalau dibilang pansos, coba lihat dong. Gue pernah gue update di story. Kalau orang pansos itu kan dikit-dikit, di mana dia ngapain, dia selalu dia melakukan pencitraan gitu. Gue kan enggak. Bahkan gue dihujat netizen begini, gue nggak ada satu kata pun buat klarifikasi. Nggak ada loh di media sosial. Oke. Jadi menurut gue, apa yang disampaikan itu mencerminkan dirinya dia sebenarnya. Karena terlalu banyak berpikir yang itu kekhawatiran dia. Itu sih menurut gue. Oke. Dia nggak ada alasan buat itu sebenarnya. Terima kasih atas klarifikasi. Gue yang terima kasih Mas Uya, mohon maaf tadi kalau sedikit terbawa suasana Oke, karena gue juga minta maaf bro. Karena gue kemarin sampai tadi tuh gue terus terang kecil banget. Tanya nih anak-anak, ya. Pas pulang nih, anak gue cintanya pas waktu itu di sini tuh, Masjid. Tuh orang kalau sampai Cin lo dibegituin sama laki-laki, tuh orang udah pasti gue hancurin, gue habisin. Gue pakai begitu tuh. gue bantuin lu Mas kalau ada yang begitu. Iya, iya. tapi lu dengan lo ngomong begini juga bukan berarti gue percaya sama lo ya. Iya. Ini keterangan lo, kemarin keterangan Ica juga. Iya. Sekarang gue ada di tengah-tengah. Oke. Gue nggak perlu percaya lo, nggak perlu percaya Ica. Kita balikin aja sama lo berdua dan Iya, Tuhan yang tahu iya. dan biar netizen yang Bisa menilai. menilai. Itu Udah gitu aja bro. Oke. Yang inti baik-baik aja lah bro. Gue tuh orang pengen baik-baik, Iya. nggak kepengen begini-begini. Yang mulai kan dia, tapi Iya, dia tuduh iya. ke gue. Iya. Oke, terima kasih Mas Uya sudah kasih Thank you kesempatan Safir. dan gue bisa lega sekarang bisa memberikan klarifikasi soal ini. Lu kayak pernah punya lagu dulu ya? Ya memang ada. Jadi gue sampai judulnya sekarang dulu? tuh
yang pernah dipublish selalu aku, sempat itu Bang Pasya yang sempat bikin video klip. Oke, Cuman kan nggak terus memang. Iya. Gue pikir ya itu sudah lewat masanya. Iya. Nyanyiin lagu Nino dong, Don't Judge Me. Jangan judge me kalau lo nggak tahu. Jangan judge me, jadi jangan so tahu. Oh, itu Gue cocok. miris sama kelakuan lau. Gitu. Itu cocok banget lagunya buat. Buat siapa? Ya udah, itu gue nyanyi itu buat netizen tuh. Oh, buat netizen. Iya, buat Iya. Netizen, tapi kalau netizen yang suka Iya. nyinyir yang berlebihan. Gue rasa netizen Yang pinter banyak. yang pintar banyak, Iya. yang baik-baik juga banyak. Iya. Ya, Kritik pun netizen boleh, tapi kritik yang membangun, jangan yang mengarah ke bulian atau maki-maki. Iya, seperti itu. Oke, udahlah. Oke. Sekarang sorry juga, gue minta maaf juga atas Sama Mas Surya, gue juga makasih kebencian gue banyak. terhadap lo. Ya. Ya, at least gue udah menebusnya dengan menjelaskan. Tapi bukan berarti gue percaya bahwa lo yang benar. Iya. Ya, bukan itu ya. Oke. Thank you so much. Thank you. Safir, sukses selalu. Oke, ya. makasih banyak, Mas Mudah-mudahan Surya. damai selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutti, tutti si tu kan tipu.